Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are in good conditions and are ready to study. So, what we will learn today? As you can see on the monitor, the sentence sound let's learn English for 7th grade students of junior high school. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 7 SMP. Okay, next. What picture is it? Gambar apa ini? Itu ada dua gambar seorang murid salam sama guru dan juga orang tuanya. What do you say to your parents? Apa yang kamu katakan kepada orang tuamu? What do you say to your teacher? Apa yang kamu katakan kepada gurumu? Nah, ini adalah yang akan kita bahas nanti. Okay, next, chapter 1. So, today we will learn about 4 things. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 hal atau 4 macam. Yang pertama adalah to greet or greeting. Yang kedua adalah to take leave or leave taking or farting. Dan yang ketiga adalah to say thank you and thanking. And then the last one is to say sorry or apologizing. Oke, yang pertama adalah greeting. Nah, greeting itu artinya adalah sapaan. Sedangkan dalam sebuah pengertian, greeting is the way how to start a conversation. Artinya, greeting itu adalah sebuah cara bagaimana kita memulai sebuah percakapan. Nah, seperti yang ada di contoh, di gambar tersebut, seorang guru dan seorang siswa sedang melakukan sebuah percakapan. Yang pertama, seorang gurunya berkata, "Hello, good morning." Kemudian dijawab oleh siswanya, "Hello, good morning, sir." Kemudian seorang gurunya berkata lagi, "How are you, Tiara?" Kemudian studentnya menjawab, "I'm great, sir." Nah, terlihat di dalam percakapan ini bagaimana seorang guru itu memulai sebuah percakapan. Nah, itulah yang disebut sebagai greeting atau sebuah sapaan. Oke, selanjutnya bagaimana kita memulai sebuah percakapan atau sebuah greeting? Kita bisa menggunakan dengan awalan seperti good morning, good afternoon, dan good evening. Nah, kapan kita menggunakan ucapan good morning atau selamat pagi? Yaitu pada rentang waktu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian, kapan kita menggunakan kata good afternoon seperti yang digambar, itu dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Kemudian, good evening juga kita gunakan dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Nah, mungkin anak-anak di sini ada yang bingung apa sih perbedaan dari good evening dan good night. Perbedaannya itu ketika kita menggunakan kata good evening atau kita menyapa teman menggunakan kata good evening, itu kita gunakan ketika bertemu mereka di malam hari. Misalnya si Tiara bertemu dengan si Dini di malam hari. Tiara bisa menyapa Dini dengan menggunakan kalimat atau kata good evening. Hai Dini, good evening, seperti itu. Sedangkan kata good night kita gunakan ketika malam dan ketika kita ingin mengakhiri sebuah pembicaraan. Oke, next yaitu asking for condition atau menanyakan keadaan. Nah, di sini ada basic greetings atau sapaan yang sederhana. Bagaimana kita menyapa dan bagaimana kita merespon. Seperti yang digambar, kita bisa menanyakan kabar teman kita seperti how are you, kemudian direspon dengan not so bad, how's it going, how's life, and how's everything. Kita bisa menjawab dengan seperti pretty good, great, and I'm okay. Jadi ketika kita bertanya keadaan kawan-kawan atau kawan-kawan bertanya tentang keadaan kita bisa menjawab dengan variasi jawaban sesuai dengan keadaan kita saat itu. Oke, sekarang kita masuk yang kedua yaitu say sorry or apologizing. Apa itu say sorry atau apa itu apologizing? Yaitu sebuah ungkapan atau ekspresi ketika kita meminta maaf atau ungkapan permohonan maaf. Nah, expression of apologizing, bagaimana
sebuah kalimat ketika kita ingin meminta maaf. Yang pertama kita bisa menggunakan I'm sorry, kemudian respon atau jawaban dari kita ketika ada seseorang yang meminta maaf bisa dengan seperti never mind. Misalnya lagi, si Hana berkata, I would like to apologize to you. Aku ingin memohon maaf kepadamu. Terus si Hani menjawab, that's alright, nggak apa-apa, dia bilang. Kemudian lagi ungkapan perminta maaf lainnya lagi ada I'm sorry for coming late. Please forgive me for my mistake. I'm really sorry for disturbing you. Pardon me for not coming on your party. Jadi ketika kita meminta maaf, itu tergantung dengan kondisi apa yang telah kita lakukan. Misalnya, kita datang terlambat ke kelas, kita bisa menggunakan kalimat I'm sorry for coming late, sir. Seperti itu. Atau ketika kita membuat kesalahan pada teman kita juga bisa menggunakan ekspresi permintaan maaf dengan kalimat please forgive me for my mistake. Maafin kesalahanku ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa merespon atau menjawab dengan berbagai macam cara atau berbagai macam bentuk kalimat seperti never mind, that's alright, it's alright, it's okay, it doesn't matter, don't worry, dan it's okay. Nah, ini ada contoh percakapan antara dua siswa dan dua guru. Yang pertama, siswa laki-laki. Good morning Miss Vina, I'm sorry I'm late. Selamat pagi Miss Vina, saya minta maaf saya terlambat. Kemudian Miss Vinanya menjawab dengan morning Edo, why are you late? Nah, di sini Miss Vinanya bertanya, kenapa si Edo bisa terlambat? Nah, jadi ungkapan perminta maaf di sini adalah yang dikatakan oleh Edo dan penyebabnya dia terlambat. Kemudian siswi perempuannya juga mengatakan ungkapan say sorry atau apologizing. Good afternoon Mr. Gunawan, I'm sorry I'm late. Dan si Mr. Gunawannya merespon dengan good afternoon. Okay, don't be late again next time, okay? Nah, ini Mr. Gunawan merespon dengan cara selamat siang, oke, jangan terlambat lagi ya lain kali, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu parting atau leave taking. Apa itu leave taking? Leave taking adalah how to end a conversation atau bagaimana cara kita mengakhiri sebuah percakapan. Seperti yang ada di table, itu ada contoh bagaimana ungkapan leave taking dan bagaimana kita menjawab atau merespon. Seperti contoh yang pertama. Sorry, I have to go now. I will talk to you later. Yang pertama. Sorry, I have to go now. I'll talk to you later. It's been nice to talk to you. Goodbye. Bye-bye. See you tomorrow. Nah, itu adalah beberapa contoh dari lip taking. Sedangkan bagaimana kita menjawab atau respon ketika ada seseorang yang mengatakan sebuah ungkapan dari lip taking, bisa dijawab seperti yes, of course, see you, sure, see you later, so long, take care, keep in touch, see you at school. Nah, seperti itu. Jadi bervariasi ya bagaimana cara kita mengakhiri sebuah percakapan, dan bervariasi juga bagaimana cara kita merespon atau menjawab dari si yang ingin mengakhiri percakapannya. Seperti contoh juga, ini ada seorang murid laki-laki dan juga seorang ibunya. Si murid laki-laki berkata goodbye mom, kemudian ibunya menjawab bye Edo, take care, see you later. Nah, itu adalah sebuah ungkapan bagaimana seorang anak ingin mengakhiri percakapannya dengan dia yang ingin pergi ke sekolah, dan bagaimana juga seorang ibu yang merespon dari ungkapan leave taking seorang anaknya. Let's read the dialogue and analyze it. Oke, ayo kita baca. Ini ada dialog di antara Hana dan Hani dan kita analisis. Yang pertama, Hana. Hello, good afternoon. Hani. Hi, good afternoon, Hana. What are you doing here? I'm waiting for my mother to pick me up. Oh, I see. Look, my mother is coming. I have to go now. Bye. And bye, see you tomorrow. Nah,
dari dialog ini kita bisa lihat mana ungkapan greetings dan juga mana ungkapan leave taking. Greetings atau sapaan kita bisa lihat di dua kalimat pertama, yaitu hello, good afternoon, dan hi, good afternoon, Hana. Itu adalah sapaan atau bagaimana cara mereka memulai sebuah percakapan atau greetings. Kemudian mana nih ungkapan dari leave taking atau untuk mengakhiri percakapan. Bisa kita lihat di dua dialog terakhir, yaitu Honey, look, my mother is coming. I have to go now. Bye. Kemudian Hana menjawab, bye, see you tomorrow. Nah, dari dialog tersebut kita bisa melihat bagaimana cara Honey untuk taking leaving, untuk mengakhiri sebuah percakapan dengan mengatakan bahwa ibunya telah tiba dan dia harus pergi sekarang, seperti itu. Dan juga si Hana merespon dari ungkapan leave taking yang Honey berikan dengan mengatakan bye, see you tomorrow. Oke, yang terakhir adalah thanking someone. Nah, apa thanking itu? Ungkapan thanking adalah ungkapan atau ekspresi ketika kita berterima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Oke, thanking. Ini ada dua table. Yang pertama adalah expressing thanks atau ungkapan terima kasih, kemudian responding to thanks, yaitu respon dari sebuah ungkapan terima kasih. Nah, seperti pada gambar, ada dua panah yang mengarah ke bawah. Maksudnya adalah semakin ke bawah, ungkapan terima kasih atau respon yang kita berikan itu semakin formal atau resmi. Kalau misalnya kita sama sahabat atau sama teman kita biasanya mengatakan thank you. Nah, itu adalah sebuah ungkapan yang informal atau tidak resmi gitu. Tapi ketika kita membuat ungkapan terima kasih kepada guru, kita bisa menggunakan kalimat seperti thank you for your help, seperti itu. Kemudian untuk table respondingnya juga sama, semakin ke bawah semakin resmi atau semakin formal. Kalau misalnya kita bisa menjawab ungkapan terima kasih dari teman dengan kata it's okay, no problem, semakin ke bawahnya atau semakin formal, kita bisa menjawab dengan seperti you are welcome, it's my pleasure, atau you are most welcome, seperti itu. Jadi ini beberapa contoh ungkapan terima kasih dan juga bagaimana kita menjawab atau merespon dari ungkapan tersebut. Oke, ini ada 5 soal yang akan coba kita kerjakan. Yang pertama, number 1. I will blah 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 others when I meet them. Saya akan titik-titik kepada yang lain ketika saya bertemu mereka. Nah, ketika kita bertemu seseorang, apa yang kita lakukan pertama kalinya? A. Greet, menyapa atau membuat salam. B. Leave atau meninggalkan. C. Thanks atau sebuah ungkapan terima kasih. D. Sorry atau permintaan maaf. Nah, jawabannya ada di A, yaitu greet. I will greet others when I meet them. Aku akan menyapa kepada mereka atau kepada yang lain ketika aku bertemu mereka, seperti itu. Kemudian number 2, I will say goodbye to others when I blah 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 them. Ingat, ketika kita ingin mengakhiri sebuah percakapan, maka kita akan menggunakan sebuah ungkapan A. Greet, B. Leave, C. Thanks, and D. Sorry. Yaitu jawaban yang tepat adalah B. Leave. I will say goodbye to others when I leave them. Kemudian yang ketiga, I will blah 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 others for doing good to me. Aku akan titik-titik pada yang lain ketika mereka melakukan sesuatu yang baik kepadaku. Nah, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah A. Menyapa, B. Meninggalkan, C. Terima kasih, D. Meminta maaf? Jawaban yang tepat adalah terima kasih atau C.
others for doing good to me. Okay, next number 4. I will say blah 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 when I make a mistake to others. Saya akan mengatakan titik-titik ketika saya membuat kesalahan kepada yang lain. Ingat, ketika kita melakukan kesalahan kepada yang lain, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengucapkan maaf, dan jawabannya ada di D, sorry. Oke, the last number. Percakapan antara Hana dan Hani. Good night Hani, see you tomorrow. Night Hana, bla 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 bla. Nah, ketika Hana ingin mengakhiri sebuah percakapan, bagaimana respon Hani yang seharusnya? Apakah A. Let me introduce myself. B. Please say goodbye. C. I'm so sorry. Or D. Have a nice dream. Apakah yang A? Let me introduce myself. Aku akan memperkenalkan diriku. Atau B. Tolong katakan selamat tinggal. Atau yang C. Aku minta maaf. Atau yang D. Mimpi indah. Nah, jawabannya adalah D. Good night honey, see you tomorrow. Dan responnya adalah night Hana, have a nice dream. Seperti itu. Next, summary atau kesimpulan. Nah, yang pertama adalah when we meet our teachers or friends, we should greet them. We can say good morning, afternoon, or evening. Ketika kita bertemu guru atau teman kita bisa menyapa mereka dengan menggunakan ungkapan seperti good morning, good afternoon, atau good evening. Yang kedua, when we are going to the bed, we say good night to our parents. Kemudian yang ketiga, when we part with our teachers or friends, we can say see you later or goodbye. Nah, ketika kita lagi bersama dengan guru kita atau dengan teman-teman kita, ketika kita ingin pergi atau meninggalkan mereka, kita bisa menggunakan kalimat leave taking seperti see you later or goodbye. Kemudian yang keempat, when we make mistake, we must ask for forgiveness. Ketika kita membuat kesalahan, kita harus meminta maaf dengan cara bisa mengatakan I'm sorry, seperti itu. Kemudian yang keenam, also tell the reason why you apologize. Nah, ketika kita minta maaf, kita tidak hanya mengatakan minta maaf, tapi juga mengatakan alasan kita meminta maaf. Seperti contoh tadi, I'm sorry sir, I'm late, seperti itu. Kemudian yang nomor 7, when someone asks for forgiveness, we should forgive him or her. Ketika seseorang meminta maaf kepada kita seharusnya memaafkan mereka. Kemudian yang nomor 8, we can respond to apologize by saying that's alright, don't worry. Nah, kita juga bisa menjawab atau merespon permintaan maaf mereka dengan mengatakan that's alright atau don't worry. Kemudian nomor 9, when someone offers or give us something, it is polite to say thank you. Nah, ini ketika seseorang itu memberi kita sesuatu, itu lebih sopannya atau lebih baiknya kita mengatakan terima kasih kepada mereka. Nah, atau ketika mereka juga mengatakan terima kasih kepada kita bisa menjawab dengan say thank you, atau kita juga bisa menjawab dengan anytime or you are welcome. Seperti itu. Oke, we are at the end now. Sekarang udah selesai belajarnya. Untuk students, jangan lupa untuk diulangi lagi dan dipraktik lagi pelajaran hari ini, yaitu menyapa, meminta maaf, berterima kasih, dan mengucapkan kata perpisahan. Jangan lupa diulangi lagi, dipahami, dan dipraktikkan. Thank you for your attention. Goodbye and see you next time.